Coba. Masih? Gimana menurut lo? Nis ya? Nis. Oh, nis banget. Nis Kurang nggak? Gue semprot lagi nih. Gue semprot lagi nih ya. Suka gak lo? Karena umur kali ya? Gue nggak enjoy sih pakai ini. Nggak bisa enjoy sih gue. Tapi coba lo cium lagi. Cium lagi. Enggak, sini gue nggak bisa sih nggak enjoy sih. Oke? Kalau ditanya wanginya sih gue bingung ya, kayak ada. Bingung. Ada kayak wangi-wangi parfum kelamaan ke explos sinar matahari gitu. Oh gitu. Gue semprot lagi ya. Welcome back to Fragrance Panpal. Ya, tadi itu adalah Tri dan Om Niko. Itu requestan dari Valencia Heart. Yoi, nanti kalau lo yang belum nonton videonya si Tri kena, tuh lo langsung nonton di channelnya Nico Fractal, oke. Linknya di bawah. Kita masukin. Iya. Oke, jadi sebenarnya kita mau review parfum yang menurut kita tuh underrated. Betul. Ini adalah John Farfetch Artisan Aqua. This is apa sih dia American ya? American House, and semua botolnya bentuknya kayak gini. Yep. Cuma beda warna Yang beda casing aja kayaknya. dan katanya dia terkenal dengan tidak tahan lama. Oke, iya. Kecuali yang Artisan Pure itu lumayan. Oh ya, itu lumayan. Di satu line ini ada John Farfetch Artisan biasa, Artisan Pure, Artisan Aqua, sama Artisan Blue. Betul. Ini adalah Artisan Aqua. Yep. Dari botolnya mengingatkan gue dengan film Waterworld. Oke. Jadul banget sih itu. Yang main yang jadi Robin Hood. Jadi kayak ini jaring-jaring di kapal laut atau pinggir pantai gitu. Tapi parfum ini ternyata tidak aquatic. Tidak aquatic, tapi ya mungkin ada sedikit hint dari kayak watery sih gitu. Cuman kalau untuk dibilang aquatic sih enggak. Tidak blue. Enggak blue, Ini iya. kan namanya aqua, yes. Aqua kan water kan. Iya. Tapi enggak blue. Ya, kalau yang blue mungkin lo bisa coba John Farfetch Artisan Blue. Itu dia lebih blue dari itu. Betul. Ini capnya bukan kayu tapi metal. Yep. Kalau yang Artisan Pure agak ke kayu-kayu. Iya. Motif ya. Dan ini untuk presentasi sih botolnya gue suka banget detailnya. Ini semua handmade. Oh ya? Iya. Oh iya. Handmade, ini handmade pakai kalung. Ya, oke lah, gue bisa kasih Gue suka. untuk apa? Untuk botolnya ini mungkin 10 lah, gue bisa kasih 10. Ini gue suka banget soalnya. Bisa jadi hiasan juga sih. Iya. Dan parfumnya keluar di tahun 2013. Yang bikin adalah Rodrigo Flores Rux. Dia yang bikin satu line Artisan juga. Rouge. Gimana sih bacanya? Ya, Rouge merah. Rux X. Oh bukan. Rux. Dan ya, parfum ini kalau misalnya lu semprot sekilas, lu pasti nyium kayak ada kesan barbershopy-nya, sedikit green, herbaceous. Cuman di notes-nya ini banyak banget yang gua nggak tahu sebenarnya. Coba. Apakah itu? Maksudnya bacain Anda dulu. Oke. Ada Mandarin Orange, Tangelo itu hybrid dari Tangerine sama Pomelo. Oke. Ada Paradisamic Molecule. Itu Paradisamic Molecule di sini tuh kayak kayak living impression of tropical fruit notes kayak guava, grapefruit, rhubarb sama currant. Wow, sounds promising ya. Promising. Nah, habis itu ada juga Galbanum, Lentic, Angelica Root. Nah, di middle notes itu ada clary sage, lavender, coriander, toscanol, basil, geranium, palmarosa, jasmine sambac, sama di base note itu ada musk, patchouli, sama fir raisin. Ini kayak acknowledgement skripsi ya. Iya, thanks to panjang sekali. Asli. Cuman basically yang bisa kecium dari lu deh. Coba first impression ya. Coba paper. Impression maksud gue. Paper. Tisu man. Oke.
Lu kayak ini loh, Gentleman's Journey si Chad dari Kanada kan, tisu. Yep. Oke. Nggak apa. Hmm. Wow, ini kayak agak-agak resinous, Iya. spices, Herbaceous gitu. Herbal, ya. herbaceous, tapi bright dari si pomelo sama tangerine-nya itu juga kerasa. Ini yang bikin dia nggak terkesan blue atau kayak generic aquatic fragrance lain. Ini aquatic tapi unik. Even Aqua di Gio Profumo itu dia herbaceous dan dark dari incense, tapi openingnya masih tetap Aqua di Gio banget kan. Iya. Ini tuh enggak, ini tuh enak sih. Iya, fresh, terus agak sedikit uplifting. Setuju. Dan nanti di dry down tuh lu bakal dapet kayak vibe barbershop gitu. Dia nggak selinear itu. Cuman sayang, performance-nya weak. Yeah, just like another John Barbatus perfumes mereka gitu. Tapi memang ini kalau dari cap si lavendernya kerasa. Iya. Begitu di spray belum ada lavendernya. Begitu masuk ke middle lavendernya mulai muncul. Tapi emang ini kompleks. Iya. Despite of being cheap ya, ini kompleks. Ini nggak mahal kan. Tapi secara presentasi sama scentnya ini oke banget. Yang disayangkan adalah performance-nya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian orang yang punya banyak jenis parfum dan yang penting tuh scent-nya bukan performance, Iya. harus coba ini sih. Iya. Ini menurut gua karena sesuatu yang nggak mirip sama parfum lain gitu. Betul. Occasion, Menurut gue ini sih panas sih yang jelas. cuaca panas. Cuaca panas. Salah satu perfumer dari Dhaka Bangladesh. Taka. Dhaka ya. Hi folks. Eh, Back again in my channel from Taka, Bangladesh. Iya. I'm not doing well. Oke. Today, so I'm sorry if my voice. Ya kenapa? Dia bilang di kulit dia pernah pakai panas-panasan ini bisa sampai 6 jam gitu. Oh. Dan itu gue nggak dapat sini. Oke. Mungkin karena panasnya Bangladesh beda sama Jakarta. Iya. Tapi maksud gue kalau untuk office pun ini Safe. Iya, tapi menurut gue masih terlalu relax. Iya. Terlalu kayak holiday Iya. untuk office. Untuk ngedate gimana? Untuk ngedate menurut gue enggak sih. Enggak ya? Maksudnya banyak pilihan yang lebih bagus lah. Tapi kalau misalnya untuk work from home, Iya bisa. Ini untuk parfum yang lu pakai di rumah. Kayak lu nggak mau yang kecium sama orang banget karena ini projectionnya juga soft. iya. Longevity-nya juga ya menurut gue ini 3 sampai 4 jam. Oke. Atau buat yang lagi liburan ke pantai, Iya. kalian bosan sama parfum aquatic biru, this is the solution, Iya. guys. Oke. Gue kasih 8. Iya, gue juga. Scentnya oke banget. Oke, itu aja review dari kita. Yep. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.